Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore, selamat kita beribadah di dalam ibadah ya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan lewat Bapak Gembala kita di tempat ini, dan terima kasih saya dipercaya ya oleh Tuhan lewat Ibu Bapak Gembala di tempat ini untuk membagikan firman. Saya sebenarnya ketika ditanya istri saya, Bapak ke sana melayani atau hanya ibadah? Ya sama sajalah. Ibadah, melayani, sama, kita siap. Jadi saudara, saya pun senang ya untuk beribadah. Itu intinya, bukan harus menyampaikan firman ya. Namun jika diberi kesempatan, ya pelurunya kebetulan memang melimpah saudaraku ya. Saya tidak ada hari tanpa mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman. Dan puji Tuhan, kalau kawan-kawan tahu saya di sini, ya mereka udah langsung apa begitu. Ya, hari Minggu kemarin begitu tahu ada hamba Tuhan, saya langsung diculik saya, pagi Pak ke sini. Jadi saya usahakan jangan terlalu banyak kawan-kawan yang tahu saya ke sini. Ya, hari Minggu yang akan datang ini juga sudah langsung ya Pak Dr. Royanuta Soit, Pak tolong Pak pelayanan di Cawang. Nah, lalu hari Sabtu saya secara khusus datang itu sebenarnya melayani di hampir 120 denominasi gereja, tepatnya di Aula Pemda Ki Haji Nurali, Kabupaten Bekasi. Jadi di situ ada pertemuan pendeta dan sekaligus pelantikan MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, dan kebetulan saya diserahkan untuk mengisi acara. Jadi saya bilang ya puji Tuhan kalau Tuhan izinkan, ada anak Tuhan juga yang sudah pensiun dan mereka rindu melayani, beberapa jenderal. Saya bilang saya akan bawa mereka ke sana ya. Bapak Mayor Jenderal Karep Marpaung, Bapak Mayor Jenderal Justin Nono Pangdam Siliwangi, juga Bapak Mayor Jenderal Tio Panaritonang, juga Brigadir Jenderal Adi Prawoto. Ya, mereka ini kawan-kawan lama yang juga sekarang mereka rindu melayani Tuhan. Luar biasa. Siapa kita ini, saudara? Ya, mereka orang-orang the have, orang-orang terkenal, orang-orang yang mempunyai tutorial, dan mereka pendamping ya, dan juga decision maker di negara ini. Saya teringat Cornelius Opung, yang juga seorang perwira tapi rindu melayani Tuhan. Dan saya percaya ini kairosnya, ini waktunya. Amin. Jadi jangan terlambat kita. Yang terdahulu bisa terkemudian. Jangan sampai mereka men-take over. Ya, mari kita sama-sama dengan para pujangga-pujangga ini, para decision maker, para penentu arah kebijakan negara ini, ya, dan mereka, saudaraku, saya dengar juga penasihat Prabowo, ya, mereka aktif di sana. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan untuk memberikan seperti, ya katakanlah, penyemangat untuk kita. Puji Tuhan, ya. Jadi doakan tanggal 17 hari Sabtu, ya saya akan melayani di sana. Dan juga akan melantik MUKI yang ada di Kabupaten Bekasi. Baik Bapak Ibu, kita melihat firman Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu yang memberikan saya kesempatan untuk beribadah bersama dan juga sekaligus membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada sore malam ini. Ini tepatnya ibadah Bible study
Bible Study ya. Nah, jadi di dalam Alkitab itu ada 3 ibadah pokok. Ya, itu disebut ibadah raya. Itu legal standingnya adalah ibadah pelita emas. Dan ada ibadah Bible Study, itu legal standingnya meja roti sajian. Dan ibadah penyembahan, praise and worship, legal standingnya itu adalah mezbah dupa emas. Jadi ibadah yang dianut oleh Tuhan Yesus sendiri, yang lebih dulu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi kita tinggal melanjutkan. Jadi di luar sistem, maaf ini, kita tahu sistem. Di luar sistem nggak masuk dia. Jadi kalau kita ibadah, asal ibadah itu buang-buang waktu. Kita harus ibadah sesuai dengan maunya Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin, saudara. Dan seorang mahasiswa S3, dia nggak paham ini. Ya, kalau dia hanya sekelas doktor teologi ya, itu sekelas orang Farisi dan ahli Tauratnya itu. Ya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang harus menjadi acuan, pedoman, pijakan hidup kita di dalam mencari Tuhan. Mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-5. Matius pasal ke-5, saya boleh dibantu oleh wakil gembala setempat. Membantu. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah yang membaca dan mendengar dan yang merenungkan. Jadi supaya sama-sama berbahagia kita aman. Iya. Di sini aja agak ke depan. Atau di sini. Di sini aja. Supaya kita satu. Celana kita kan sama warnanya. Ya Omang sini. Enggak mau izin Pak Gembala? Boleh kan? Ini. Oke. Mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, perikopnya dibaca Pak. Matius pasal 5, khotbah di bukit. Nah, saudara lihat jelas. Jadi khotbah itu ya di bukit boleh, di pinggir danau boleh, ya. Di mana saja khotbah. Jadi sistem khotbahnya Tuhan ini kita lihat ya, pasal 5 ayat 2, 3 dibaca. Pasal 5 ayat 2 dan 3. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka. Lihat. Maka Yesus pun mulai berbicara. Kenapa lagi ada kata mengajar? Ini ya. Sebenarnya kan dia bisa. Maka Yesus pun mulai berbicara. Kan gitu? Katanya. Langsung bisa. Tapi kenapa? Ya, ini membutuhkan hikmat Bapak Ibu. Kenapa di sana ada kata mengajar? Nah, ya. Jadi semua perkataan Tuhan itu mengandung pengajaran. Itu artinya. Lalu nanti kalau kita lihat dalam kitab Yehezkiel, maka berfirmanlah Allah kepada Yehezkiel. Lalu dikatakan, Yehezkiel, bernubuatlah kau. Itu. Bernubuat. Tapi kalau di sini, Yesus, ya, sebagai kepala gereja, di dalam dia berbicara, selalu tendensiusnya itu, ya, sistemnya itu, selalu menekankan pengajaran.
ya, mengajar mereka. Apa yang dibilang Pak? Ya. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Terima kasih. Jadi penekanannya di sini ya ada dua. Jadi biar saudara miskin, artinya terbatas secara dunia. Tapi kaulah yang punya kerajaan sorga. Kok nggak ada amin? Masih ragu. Biar kita ini orang yang serba terbatas, serba berkekurangan. Tapi kalau kita dikatakan di sini, ya, perhatikan, berbahagialah orang yang miskin, tapi ada di hadapan Allah. Segala kekurangan, segala persoalan boleh menimpa kita, dengarkan Bapak Ibu. Tapi kalau kita selalu ada di hadapan Allah lewat menekuni 3 macam ibadah. Lewat menekuni ibadah yang berpola tabernakel, itu yang disebut ibadah pengajaran. Seperti Yesus tadi berbicara, tetapi di sana dia juga ya disebut mengajar mereka. Jadi sistem pelayanan kerajaan Allah itu adalah sistem atau berpola pengajaran tabernakel. Dalam bahasa Ibrani tabernakel, dalam bahasa Arab Baitullah, dalam bahasa Batak Harajauni di Batak. Bahasa Indonesia itulah kerajaan sorga. Jadi tidak sembarangan ini. Hanya ibadah yang berpola kerajaan sorga, yang bersistem kerajaan sorga, itu saudara yang akan memastikan kita, yang akan jadi berbahagia dan menjadi pemilik kerajaan sorga. Wah, luar biasa. Jadi mari kita pastikan gereja yang kita ikutin, ya, penggembalaan yang kita ikutin, mutlak harus berpola kerajaan Allah. Bisa ditampilkan ada gambar tabernakel? Ada opung? Coba ditampilkan. Ah, ini dia. Jadi Bapak Ibu lihat, ya. Di situ ada kandil emas. Kandil emas, meja roti sajian dan mezbah dupa emas. Itu ada di ruang kudus. Di ruang kudus. Jadi mana kita tahu seorang itu sudah sampai di bawah Tuhan menjadi orang kudus, maka 3 macam ibadah ini menjadi ibadah pokok. Haleluya. Kalau ibadah kaum bapak, ibadah kaum ibu, sekolah minggu itu tambahannya itu. Ibaratnya suplemen, bukan primer itu. Boleh dibikin, boleh tidak. Tapi 3 ibadah ini, Bapak Ibu, ya, adalah perintah Tuhan. Jadi memposisikan kita, dan kita sudah diposisikan Tuhan sebagai orang kudus, tandanya menekuni 3 macam ibadah. Dan ini tidak dapat Pak, S1, S2, S3 teologi. Gak dapat. Ya, saya belajar S1 di Seminari Betel. Saya belajar juga S2. Saya belajar juga S3. Bahkan istilah ya teologi filsafat. Nggak ada. Ini hanya ada dari sorga.
Inilah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Untuk mempersiapkan bangsa Israel, bangsa pilihan ini, untuk mereka menjadi pewaris negeri Kanaan. Dan ini juga, saudaraku, menjadi acuan, pedoman, pegangan kepada kita untuk kita sampai di Yerusalem baru. Saya mau bilang sama saudara, Pancasila itu hanya laku di Indonesia. Benar atau betul? Rupiah itu hanya laku di Indonesia. Di Singapura aja udah nggak laku itu. Mata uang dunia itu dolar dan euro. Seperti itulah pengajaran ini. Haleluya. Nggak sampai. Ya. Dan memang kita sedikit ini, memang betul, tidak sembarangan orang yang bisa. Jangankan itu, untuk kuliah di Harvard aja, nggak sembarangan. Kalau ada kuliah abal-abalnya, ya mahasiswanya apa? Universitasnya, ya malah dibilang kalau mau kau kuliah di sini, ya gratis katanya. Supaya apa? Dia promo kan. Jadi teologi, ya, dengarkan, itu sama dengan filsafat. Hasil dari teologi, ya, filsafat, itulah ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan bilang apa kepada orang ahli Taurat? Celakalah kamu, karena kamu seperti kubur yang dilabur dengan cat putih. Di dalam penuh dengan artinya kematian rohani. Makanya dibilang Kolose pasal 2 ayat 8. Dibilang di situ kepada orang-orang yang menerima Yesus. Hati-hati katanya. Baca dulu Pak. Nah, supaya kita sedikit. Supaya jangan nanti kita gagal hanya sangka-sangka menjadi pewaris sorga. Tahu-tahu pewaris neraka. Ayo baca Pak. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Nah, jadi perhatikan. Filsafat, definisi filsafat itu apa Bang? Yang kosong. Tunggu Bang. Definisi filsafat apa? Filsafat adalah bapak segala ilmu. Ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu pencak silat, ya, ilmu matematika, ilmu falak, ilmu perbintangan, semua itu ada di bawah filsafat, karena filsafat adalah bapak segala ilmu. Di atas filsafat apa? Pengajaran Tuhan. Pengajaran tabernakel. Pengajaran kerajaan Allah. Kita harus bisa membandingkan, karena ini nasihat Paulus kepada orang-orang percaya. Coba baca dulu ayat di atasnya. Mulai ayatnya yang ke-6, baca. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Iya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Terus? Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terus? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Jadi filsafat itu kosong. Terus? Dan palsu. Palsu lagi. Terus? Menurut ajaran turun-temurun. Jadi turunan filsafat itu adalah apa? Ajaran kultur. Yang kemarin di sini kita robek-robek dia. Kemarin di sini kita telah bahas dia. Bahwa di balik tradisi, di balik adat istiadat itu, ada penguasanya yang lain. Kalau dalam kultur Batak ada di Batak mula jadi Nabolon.
Kalau dalam kultur Gong Cipak Cai ada siapa? Ya Dewi Kwan Im, Sumbokong. Kalau dalam kultur Sukabumi, Sunda, Jawa di sana, ada siapa? Nyi Roro Kidul. Dalam Batak, si Borudea, Parujar. Itu edanya itu. Si Pareme, termasuk Boru Silelahi, penguasa tahu Silelahi. Jadi kita harus paham ini. Itu semua dikatakan filsafat. Dan itu kosong. Terus? Dan roh-roh dunia. Nah, roh-roh dunia lagi. Itu semua di situ. Terus apa lagi? Tetapi tidak menurut Kristus. Sebab Itu tidak dikatakan apa? Menurut Kristus. Makanya ahli Taurat dan orang Farisi, mereka coba menggradasi Tuhan Yesus, merasa diri lebih benar. Makanya dikatakan Matius pasal 15 ayat 1. Mengapa? Kalau sudah ada kata pertanyaan, berarti diragukan eksistensi yang ditanyakan itu, kan begitu. Sebenarnya lebih hebat mana, Yesus atau orang Farisi dan ahli Taurat? Hah? Coba, Yesus itu orang kudus, orang dari surga, tapi dipertanyakan. Pantas enggak jemaat mempertanyakan Pak Gembala? Hah? Kenapa? Kau terlambat, biarpun dia terlambat. Pantas itu. Pantas mempertanyakan, kemana perpuluhan itu kau bikin Pak Gembala? Pantas enggak itu? Coba, jadi hilang akal sehat. Karena apa? Dirasuki setan. Yesus digradasi. Yesus menjadi orang yang terdakwa. Itulah hebatnya filsafat itu. Secara coba Matius pasalnya yang ke-15. ayat yang kedua, mengapa Boleh, ya. Ya, Matius mengapa 15. murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Coba tuh. Yesus eksistensinya diragukan. Coba. Ini benar nggak ini caranya ahli Taurat ini? Mentang-mentang dia jadi ahli. Coba tuh. Ahli dia, Pak. Sekalipun kita hebat ahli, dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, kehebatan manusia itu belum bisa dibanding dengan kebodohan Allah. Amin. Siapa kita ini? Pulang dari sini, kalau sakaratul maut mengambil, emang bisa? Hah? Besok sudah langsung masuk di rumah yang ukuran 1 kali 2. Kita siapa? Kita hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kalau saudara bisa menekuni firman pengajaran, mendengar firman pengajaran, itu tandanya kau adalah orang pilihan Tuhan. Karena itu jangan ragukan keselamatanmu. Jangan ragukan lagi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan untuk dirimu. Kita harus lebih fokus, lebih serius. Haleluya. 3 macam ibadah harus kita hargai. Karena apa? Ibadah Bible study, ibadah Minggu Raya, ibadah doa penyembahan, itu legal standingnya ada. Kalau di sini kapan Pak? Ibadah penyembahan? Sabtu. Jadi tes case-nya seorang dia benar kudus di hadapan Tuhan, benar dia sudah dilahirkan pengajaran dan dipersiapkan menjadi mempelai perempuan Tuhan. 3 ibadah ini dia tidak berani menyepelekan. Haleluya. Di situ tes case-nya di situ. Tapi kalau dia
Macet-macetnya di situ, terlambatnya di situ, belum benar dia kudus, belum dikuduskan itu. Hanya ikut-ikutan. Jarak, situasi keadaan tidak menjadi penghalang. Saudara tahu, contohnya, itu orang Majus loh. Mau beribadah, berbulan-bulan mereka di jalan. Itu pun tersasar. Aku ke sini tadi, bawa sini, macet sini. Argonya hampir 300.000. Tapi nggak apa-apa lah. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Besar. Amin. Mereka ibadah lintas negara. Kita hanya lintas apa? Lintas kota. Dari kota Bekasi ke kota Jakarta. Itu pun kadang terpaksa. Hati-hati saudara. Orang Majus berhari-hari mereka capek sekali. Mandi di mana itu? Mungkin mandi di got juga mereka. Nggak. Yang penting bertemu Yesus. Bisa beribadah. Ini hanya dari Bekasi ke sini. Udah banyak kali alasannya. Jauh. Katanya lagunya, saya mau ikut Yesus. Oleh bebana menutu surga. Kata Yusuf Rodi, di surga itu banyak mulut katanya. Karena ya mulutnya yang berdoa, mulutnya menyembah. Nggak ada kepalanya, nggak ada badannya di sana. Lalu pulang Yusuf Roni dari surga. Dibilang, ingatkan jemaat itu. Jangan hanya mulutnya, gaor martuhan. Ya. Biarlah roh jiwa tubuh kita ini tergila-gila kepada Tuhan. Amin. Coba bilang sama sebelah, mulai hari ini bertobat kita bilang. Banyak kali alasanmu nantulang. Hujanlah, mangilutilah, patkulah. Kalian aja lah dulu di situ. Gak laku itu. Jadi ibadah penyembahan hari Jumat, dengar Bapak Ibu. Sabtu, kami Jumat di sana. Lu gembala kan, gembala kecil. Sana gembala besar. Jadi wujud penghargaan kita, penghormatan kita kepada Allah Bapa sebagai pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya adalah kita menekuni ibadah penyembahan. Bukan cukup lagu kita berkata, Allah Bapa, aku mengasihimu. Bebenion katanya. Beben mengasihi apa? Kebaktian hari Sabtu dan roho. Udah ngecengkunekmu katanya kan. Udah ngalah samu. Semua bisa bahasa Inggris kan? Jadi Bapak Ibu, sudah langsungnya ketahuan mulai sekarang. Mereka ini adalah orang-orang yang pasti menjadi mempelai Tuhan. Artinya di mana suami ada, di situ istri. Makanya Daud itu 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Kita hanya 3 kalinya seminggu. Berat kali ya kan? Daud 7 kali dalam sehari. Tetangga kita menduplikasi. Ya. Mereka pergi air wudhu. Pada air wudhu itu baptisannya itu. Ini dicongkel-congkel sininya. Emangnya bersih tuh. Ruang apa dicongkel, udah emang bersih. Sebenarnya itu baptisan. Makanya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda begini. Kalau kamu tidak menegakkan Taurat, Injil, kamu tidak dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok nggak ada amin? Itu Nabi Muhammad yang bilang, Pak. Kalau kamu tidak menegakkan Taurat, Taurat itu artinya kitab Musa. Kitab Musa itu berisi tabernakel. Jadi Muhammad aja disuruh kita supaya kembali kepada sistem. Kembali kepada Alkitab.
Itu Nabi Muhammad. Makanya surat 3 Ali Imran ayat 45. 3 Ali Imran 45. Situ kan gampang melihat itu di Google kan. Al-Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirat. Jadi penyelamat di dunia dan di akhirat itu adalah anaknya si Maria. Wajihan, dia terbesar di dunia dan di akhirat. Jadi saudara bertanggung jawab menyelamatkan tetanggamu kalau ada Nur Muhammad. Ada tetangga abang Islam. Tugasmu itu. Kalau nggak selamat dia, ditanya Tuhan lah kau nanti. Kenapa kau masuk di sini? Kok kau aja yang masuk, nggak kau bawa tetanggamu? Katanya itu. Karena si Barnabas ketika dia bertobat, siapa dia bawa ke Tuhan? Orang banyak dan termasuk si Paulus. Gak usah ragu-ragu bilang, Pak. Iya, dia bawa. Nah ini istrinya pun gak dibawa. Yang di samping istri, Pak. Istri yang di samping. Bang, yang di sampingmu istri. Kok ragu, Abang? Itu ibu. Yang di samping abang. Yang di sampingmu itu, bekas pacar kan? Iya. Iya. Terus yang pimpin pujian tadi mana istrinya? Kenapa bisa jauh gitu? Hah? Terus itu yang minum aqua, ibu itu mana suaminya? Hah? Oh iya. Iya. Terus ibu, suaminya mana? Di rumah. Di mana? Inilah. Habis dibawa. Suami nggak dibawa. Katanya aku tak dapat jalan sendiri. Jadi kalau ibadah itu harus bermempelai. Bawalah istri kalau sudah ada. Bawa suami. Amin. Karena pengajaran mempelai itu, saudaraku, dilahirkan oleh firman pengajaran, tabernakel. Jadi firman pengajaran yang dari sorga itu, dia akan membentuk suami istri itu menjadi seperti Kristus dengan jemaat. Makanya Yesus namanya Immanuel. Kan sidik pun imamnya. Itu Menteri Agama juga, imam Masjid Istiqlal dulu kan. Bukan imam. Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Jadi kalau tandanya kita kudus. Kudus ukurannya. Kalau kita udah kudus dibikin Tuhan. Nggak bisa kita. Dan kita tidak akan mau jalan sendiri. Perangko surat aja nggak bisa jalan kalau nggak ada perangko, Bang. Ya enggak? Sampai nggak surat kalau nggak ada perangko? Nggak bisa. Terus mana perangkomu, Inang? Kau suratnya kan? Perangkonya mana? Lagi rapat. Si kerja. Oh. Nanti diatur waktu Bapak Gembala. Supaya jangan nanti satu diangkat, satu ditinggal kan, kasihan kan? Seperti inilah nih. Opung dua ini kan, mereka jadi contoh. Jadi itu tanda-tanda pertama kita kudus. Mana tadi? Tanda-tanda kita adalah pengikut pengajaran yang berpola kerajaan surga. Makanya dibilang tadi, maka Yesus berbicara. Sesudah berbicara mereka dikatakan mengajar. Berbahagialah katanya. Walau kau miskin. Tapi selalulah kau ada di hadapan Tuhan. Artinya menekuni 3 macam ibadah. Dan kau pasti menjadi penghuni kerajaan sorga. Itu tahapannya.
Jadi tahapannya tekuni firman pengajaran tabernakel, tekuni. Haleluya. Biar kau penuh keterbatasan, biar kau miskin, biar kau susah, biar kau sakit, nanti kau akan sembuh. Saya secara de facto dan secara de jure, saya ini sudah harus dioperasi. Secara de facto apa? Saya nggak bisa bernapas kalau tidak dibantu dengan oksigen 1 tahun. Ini bekas pacar saya yang ngurus saya. Secara de jure, saya sudah diperiksa di Adam Malik dan sumbatan jantung saya itu ada 4. 100, 90, 80, 60. Makanya duduk aja nggak bisa, apalagi berjalan. Kalau dibiarin jalan 10 meter, tumbang. Inilah orangnya. Tapi saya bilang, Tuhan, firman pengajaran, ini di atas segala-galanya. Aku mau menekuni ini, Tuhan. Gak mau aku yang lain. Jadi dokter pun aku, tujuanku adalah bagaimana Opung, pendeta Tinambunan, Victor Tinambunan, berusaha ke BP, supaya bisa aku berkomunikasi dengan dia. Sama-sama dokternya kita, Bu. Kalau jabatan profesor kan itu politiknya. Tinggal ku bilang aja sama Prabowo kan, kasih dulu gelarku profesor. 10 bisa dikasihnya kan, karena dia kan decision maker. Tapi bukan itu yang penting. Aku juga dekat dengan Iburus GBKP. Dekat juga dengan Iburus HKI. Doktor ya Firman Huta Barat. Dekat juga dengan Emeritus HKI, Doktor Langsung Sitorus. Kami ngopi-ngopi biasa. Ya. Ada satu beban di sini. Mereka udah capek melayani. Tapi ketika aku ngomong-ngomong, mereka bilang, gimana lah ya, rumahku belum dibayar, Pak. Belum lunas, anak-anakku masih kuliah. Kalau aku keluar dari sini, kemana? Itulah beban. Tapi udah gue bilang, Pak, jalan-jalan kita ke Timur Tengah. Udah capek kita melayani di sini. Aku pun yang beli tiket Bapak PP. Nah, nanti di sana kalau Tuhan izinkan seperti Opung saya beban kan, kita baptis di sana. Yang penting kita sudah bisa berjumpa, tukar pikiran tentang kebenaran firman. Karena saya bilang, jelas, Markus 16 ayat 16. Siapa percaya dan dibaptis, diselamatkan. Kenapa dibaptis anak-anak? Dia mau ngomong maaf ini. Pipis pun ngomongannya sama. Oe-oe. Ya kan? Mau makan juga omongannya oe-oe. Mau tidur pun dia omongannya apa? Oe-oe. Belum ngerti apa-apa. Dia dibaptis. Kita sama-sama dokter. Kita belajar Yunani, Ibrani. Bahasa Yunani apa itu? Baptis. Baptizo, bukan rantizo. Baptis itu apa? Tenggelamkan. Bukan rantizo. Rantizo itu disiram-siram. Situ aja udah salah. Aku bilang, bagaimana? Asing di, lain di mulut, lain di pelaksanaan. Itu apa artinya? Munafik. Loh, kenapa bisa begini? Kok kita lebih takut sama? Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita supaya menjadi warga kerajaan sorga ini? Karena saya percaya kalau kita mau polisi harus ikut di universitas atau harus ikut paling tidak mengikuti aturan di kepolisian kalau mau jadi polisi. Tapi ada yang mirip-mirip polisi kan? Apa itu? Satpam. Katanya mau polisinya dia. Jadi kalau kita mau surga, harus jelas juga kurikulumnya. Kisi-kisinya jelas. Laboratoriumnya jelas. Jangan asal ikut ibadah. Jangan asal ikut-ikutan. Amin.
Aku ngikutin Opung ini loh. Karena Opung ngajarin aku begitu. Kalau Opung mungkin agak segan-segan dia mengungkapkan di sini kan. Karena ada yang tersinggung. Nanti pindah gereja dia. Ada nanti yang nggak terima. Lalu, ini aja ini kemana ini semua domba-domba ini? Ya ini nggak jelas ini. Bapak Ibu harus bertanggung jawab. Menjelaskan kepada mereka. Kalau mau jadi tentara, harus ikut. Paling tidak melamar jadi tentara dan dibentuk dia. Di mana itu? Di Magelang. Ini dia mau jadi tentara. Tapi dibentuk dia di mana? Hah? Di pelabuhan Tanjung Priuk. Mana bisa? Di situ hanya panggul-panggul barangnya di situ. Ini jelas loh, kita harus terbuka pikiran kita ini. Jadi kalau mau ke sorga, ikutilah penggembalaan, tetapkan hatimu dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan itu ada pola kerajaan sorga. Dan pasti akhirnya ke sorga. Jangan mirip-mirip. Kalau Bapak Ibu ke Toba, apalagi daerah wisata itu, ada di situ yang mirip-mirip, bisa dibegini. Orangnya itu, tapi orang-orangan. Kita mau ke surga. Jadi kita, saudaraku, jangan tertarik dan juga jangan tergoda dengan mungkin ornamen-ornamen. Artis puang di tanah, doktor puang di tanah. Tapi kalau tidak menyajikan isi hati Tuhan, buat Tuhan nanti. Ayo, kita lihat imamat. Saya lihat Pak Gembala udah ditutupnya Alkitabnya. Saya pekanya saya. Padahal udah kusiapkan ini untuk 3-4 jam. Ya, ayo, mari kita lihat dulu imamat. Karena aku rasa kalau sempat saya dikasih kesempatan begini, ya, nggak masuk surga zaman itu, ku rasa aku yang bertanggung jawab. Bukan gembala itu. Gembala kan banyak kali yang dijaganya, ya kan? Istrinya dijaganya. Apalagi kalau istri saya, kalau kelamaan sekhotbah dia gini. Ya, intermezzo saja Bapak Ibu. Ya, imamat, mari dulu kita 26. Tuhan muak, Tuhan benci kalau di sana tidak ada isi hati Tuhan. Ya, disampaikan yang ada, saudaraku, hanya lucu-lucu, hanya filsafat, hanya hiburan-hiburan. Ya, coba baca dulu ama. Imamat 26. Dilihat ini jelas sekali apa dibilang Tuhan di sini. Ya. Imamat 26, perikopnya baca amang ya. Lalu baca ayat 11. Apa perikopnya? Berkat. Ini berkat. Amin. Berkat. Berkat kerajaan sorga. Ya, dibaca amang. Ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Nah, aku akan menempatkan apa? Kemah suciku. Kemah sucinya Tuhan itu adalah pengajaran tabernakel ini. Nah, ini juga kerangkanya tadi, coba diperlihatkan. Ya. Jadi ada pola, ada sistem jelas di situ. Pertama, ada pintu gerbang, artinya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Naik ke atas, ada mezbah bakaran. Artinya apa? Kita bertobat. Semua yang berbau dosa, yang berbau kemunafikan, yang berbau dunia, tradisi-tradisi harus diselesaikan di situ. Ya, lihat. Ada mezbah korban bakaran. Dan mezbah korban bakaran ini juga adalah menggambarkan pribadi Yesus yang berkorban
untuk kita. Makanya itu adalah gambaran pertobatan, di mana semua sifat tabiat kedagingan kita, sifat tabiat kebinatangan yang menempel sama kita harus dibakar. Jadi manusia baru. Manusia baru. Lalu meningkat ke kolam pembasuhan. Itulah manusia baru. Artinya sudah bertobat. Saya tidak akan pernah membaptis kalau orang itu belum bertobat. Ya, kebaktian masih suka terlambat. Tidak kubaptis itu. Ya, lalu nggak tekun memberikan ya korban yang paling kecil. Korban yang paling kecil apa? Perpuluhan. Gak kubaptis itu. Kenapa? Karena dia masih cinta dunia, masih cinta uang dia. Jadi dari mana kita tahu jemaat itu cinta uang? Perpuluhan gak beres. Padahal berkat yang tak terduga, berkat yang tak terukur, itu kuncinya. Maliak 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah perbendahara, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Rumah Tuhan itu siapa? Gembala? No. Rumah Tuhan itu adalah jemaat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi supaya tersuplai saudara makanan dari sorga, terbuka rahasia firman Tuhan untuk saudara, supaya saudara sehat. Kalau makanan cukup, kita sehat. Maka dia bilang, bawa seluruh persembahan ya perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan. Ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak membuka? Mau diberkati, tapi perpuluhan aja nggak dikasih. Itu namanya pancuri, penipu. Karena kalau kita tidak memberikan perpuluhan, dengar, itu bukan persembahan. Itu bukan persembahan, itu perpuluhan. Makanya ketika Abraham menang dari peperangan, lalu kemudian datang Raja Salem yang tak berbapak, tak beribu. Siapa dia? Allahu Akbar. Allah Maha Besar, ya kan? Datang. Lalu memberi apa? Raja Salem datang membawa apa? Roti dan anggur, perjamuan suci. Lalu Abraham memberi apa? Persepuluhan. Dari jarahan-jarahan yang dia dapat. Haleluya. Sebenarnya nggak usah dibikin kotak-kotak begini. Kalau otak kita udah suci, nggak usah pun. Langsung siapkan dari rumah. Kasih sama Pak Gembala. Entah di jalan kayak dia, entah di apa. Bila perlu hantar ke rumahnya. Haleluya. Supaya tingkap langit dibuka. Gimana Pak? Oh, mau ganti saya khotbah nggak apa-apa? Bagaimana Pak? Kalau saya senang ini dengar tadi. Apa tadi Pak? Saya bilang kejauhan kalau diantar ke rumah gembala kan ada transfer. Makan waktu Pak. Bapak cerdas sekali. Ketahuan Bapak cerdas sekali. Ngikutin Bapak rohani Bapak ini. Betul, boleh dipermudah itu, di tap saja. Amin. Itu. Kalau mau mengalami, karena saya ngalamin itu, Pak. Bapak saya itu, persinabung, bapak saya itu tadinya Parbaringin. Tahu Parbaringin? Agama Batak. Sisingamangaraja. Sisingamangaraja itu saking saktinya, dia bisa melewati Danau Toba, Pak, hanya lewat daun kelor. Bukan daun ubi. Bersampan dia pakai daun kelor itu. Bisa nyampe dia.
Dan bapak saya bisa menghentikan hujan. Bapak saya bisa mengundang buaya. Dan saya lihat sendiri tuh, kalau lembu itu diangkat itu. Hanya aku bilang, aku nanti jadi, ya kalau atlet binaraga aku ini bisa ngangkat 1 ton juara dunia aku. Kutunggu-tunggu sampai waktunya. Tapi ketika aku minta, ini nggak bisa dibuat ini mainan. Kalau dilihat orang nggak jadi, kata, Masya Allah. Kalau dilihat orang nggak jadi katanya. Jadi kuasa kegelapan itu juga rupanya ada etikanya, Pak. Nggak boleh si Panggaron. Tahu si Panggaron, Pak? Tanya sama Bapak. Nggak boleh sombong. Nggak boleh pongah. Jadi perpuluhan itu, saudaraku, itu adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Mulutnya begitu semangat. Yesus, aku cinta padamu, walau sendiri tetap ku ikut. Tapi pelaksanaan gak ada. Bahkan ada pendeta-pendeta sesat lagi yang menggradasi firman Tuhan. Ada lagi pendeta-pendeta progresif, hipergris. Sekali selamat tetap selamat. Emangnya RRI. Sekali di udara tetap di udara. Siapa bilang? Harus dikerjakannya keselamatan itu. Kau kan mahasiswa dulu kan? Itu terdaftar kau di situ mahasiswa. Kau datang dalam seminggu, ya 2 hari. Kira-kira diapain kau di situ? Dibuang kau. Maupun opungmu ini katanya kan. Kita juga kalau sudah mengikuti firman pengajaran, harus setia, harus serius, tekun, menekuni 3 macam ibadah pokok. Tuh, ruang kudus tadi. Yuk, kita kembali ya. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Supaya apa? Hatiku tidak tidak muak. Muak itu artinya apa? Kayak ibu-ibu ngidam. Muntah. Udah di dalam tapi dimuntahkan. Artinya apa? Nggak terpakai. Nggak terpakai, bukan nggak ditelan. Ini ludahku ini kutelan-telannya terus. Tapi ada ludah nggak bisa dah. Nggak terpakai lagi dia. Haleluya. Jadi jangan ya sangka-sangka diri masuk surga. Ternyata kita jadi kayu bakar neraka nanti. Makanya dibilang firman Tuhan dalam kitab Efesus, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan, jangan kamu. Bapak yang bilang. Jangan bodoh katanya, tapi usahakan mengerti. Kenapa? Karena ada 5 mempelai yang bijak, ada 5 mempelai yang bodoh. Sama-sama mempelai, Pak. Tapi dia cacat. Maaf ini, saya kasih contoh. Maaf ya. Ini Pak. Sorry. Terjauh dia Pak. Ini uang benaran, ya kan? Ini uang benar. Ini pun uang benar. Ini masih banyak lagi nih. Ya. Tapi kalau misalnya Pak, maaf ya. Laku nggak ini? Laku nggak? Ini uang. Iya. Tapi laku nggak? Nggak. Kena apa? Cacat. Tidak mengerjakan firman. Walaupun dia dalam kebenaran, tapi kalau setengah-setengahnya hatinya. Ibu itu pun tadinya, kalau setengah-setengah hatinya, Bapak pasti tinggalkan. Karena seperti dia masih ada 5 kontainer. Ya nggak? Kok takut Bapak? Karena masih ada 5 kontainer lagi. Tapi Bapak juga jangan sombong. Kalau Bapak dijual mahal, terlambat Bapak melamar ibu itu. Lebih lagi Bapak sakitin dia.
7 kontainer kayak kau ada di sana katanya. Ini uang benar, tapi nggak laku ini. Kenapa? Cacat. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak konsisten mengerjakan keselamatan, ya, dalam 3 macam ibadah pokok ini dan hidup dalam tahbisan, nggak laku. Mari sedikit lagi kita lihat. Makanya dibilang di dalam Yesaya, ayo Pak. Yesaya pasal 8 ayat 20. Ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Nah, ini udah jelas. Carilah pengajaran dan kesaksian. Kalau kesaksian itulah meja roti sajian. Betul Amang Gembala? Pelita. Makanya saya bertanya pada guru saya, yang jelas ini yang harus kita cari. Kalau dalam penggembalaan ini tidak ada, tinggalkan penggembalaan itu. Dan kalau ada tulang kita, saudara kita, namboru kita, apalagi kakak adik kita, tidak ada pengajaran, tidak ada kesaksian, itu tanggung jawabmu loh. Udah kau dengar firman ini, tapi kau nggak lakukan. Artinya, kita bertanggung jawab membawa mereka ke jalan yang benar. Dalam penggembalaan yang benar. Udah saya bilang tadi, kalau mau jadi tentara yang berpangkat jenderal, harus ikutin prosedur untuk jadi tentara itu. Karena ada yang mirip-mirip tentara. Itulah satpam. Sampai dunia kiamat nggak bisa itu jadi tentara. Untuk kita bisa jadi sampai mempelai perempuan Tuhan, inilah kurikulumnya, ini kisi-kisinya, inilah ajarannya. Maka dibilang apa? Cari. Cari itu artinya apa, Opung? Sampai berkeringat-keringat. Bahkan bila perlu, ya, sampai capek. Temukan penggembalaan itu. Ada di pasar Minggu di sini. Amin. Kok aminnya kecil kali? Paknya udah lapar kali sama. Cari, itu berarti siap capek kita. Berkorban kita. Seperti orang-orang Majus. Ketemu enggak sama Tuhan Yesus? Ketemu enggak? Ketemu. Mereka dituntun bintang itu. Dituntun oleh firman pengajaran. Pasti sampai. Begitu Bang. Jangan kita bangga dengan doktor teologi, sarjana teologi. Duniawinya, udah aku bilang tadi. Ya kan? Rupiah saja, nggak laku itu di Singapura. Kalau mau ke Singapura, ya kita harus apa? Kalau mau ke Australia, harus pergi ke money changer. Jadi sama itu dengan teologi. Itu aja di dunia ini saja. Baik teologi Calvert, teologi Anaximantres, filsafat. Makanya saking gilanya itu kan, sampai dibilang apa? Manusia itu berasal dari mana katanya? Siapa yang bilang itu? Bapaknya itu pendeta loh. Kan udah gila itu Bang. Makanya firman pengajaran ini menekankan. Ulangi Bang. Carilah pengajaran dan kesaksian. Ya, terus? Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Tidak terbit fajar. Artinya,
kedatangan Tuhan tidak ikut dia di situ. Tidak ikut. Ngeri kan? Terus? Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuramannya mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Kabut, itulah 3,5 tahun antikris menanti. Saudara sudah lihat begitu rapi persiapannya? Donald Trump. Lihat. Begitu dia buat statement. Pajak. Kelimpungan semua. Dan nanti antikris akan mengendalikan ekonomi. Karena itu paling strategis, Pak. Gak makan dikasih beras. Senang kali dia ya kan? Oh, inilah Tuhan, mau lihat ya, makanya sekarang belajar berpuasa. Musa 40 hari, 40 malam, gak makan, gak mati kok. Kita belajar prihatin, amin. Jadi kalau kita sekarang sedang mengalami prihatin, uang gak banyak, ya apalagi PHK sekarang, ini ke depan ini. Gak lama lagi kedatangan Tuhan. Saya ada kawan pastor di Jerman. Umurnya udah 90 tahun. Dia di Jerman itu udah 56 tahun. Dia bicara teman-teman di seluruh dunia. Dia bilang, Pak Otang, perang dunia ketiga gak lama lagi. Nah, siapa bilang? Ya kawan-kawanku kan ada di seluruh dunia, Pak. Pastor. Dan aku udah 56 tahun di Jerman. Dan ada beberapa negara sekarang yang siap berperang. Pinginnya berperang. Pingin sekali katanya mau berperang. Dan itu kan sudah terbukti sekarang. India dengan. Jadi supaya kita lolos, tekuni pengajaran. Kalau enggak nanti seperti gajah. Gajah berjalan keinjak apa? Semut. Kita ini seperti semut-semut. Tapi nanti kita akan berkata, hebat kita gajah. Kita bisa lewati badai, kita bisa melewati banjir. Kenapa? Karena semut itu nempel di kuping gajah. Hebat kita kata. Artinya Tuhan banyak cara mau menolong anak-anaknya. Tekuni firman pengajaran ini. Ya. Karena nanti dunia ini akan dikuasai 3,5 tahun ya, 42 bulan oleh antikris. Dan firman Tuhan sudah berkata itu. Bahkan satu saat orang bunuh diri nggak mati. Karena imunnya sudah kebal. Ingin mati dia, tapi nggak bisa. Nah, karena itu Bapak Ibu, akhirnya nanti kalau kita tidak menekuni pengajaran dan kesaksian ini, itulah Roh Kudus, ya. Pelita emas itu kesaksian. Pengajaran itulah meja roti sajian, pengajaran rasul-rasul. Ini modal kita Bapak Ibu. Tekuni. Kalian doakan Pak Gembala supaya sehat, panjang umur, paling tidak ya bisalah 100 tahun lagi kan kalau Tuhan belum datang. Siaplah Pak, gak apa-apa Pak. Aku aja udah booking sama Tuhan. Kalau Musa 120, aku 127 aja lah. Namanya kita bermohon kan gitu. Mintalah maka diberikan gitu katanya. Tapi pun kalau nggak diberi ya nggak apa-apa. Mau sekarang juga habis khotbah nggak apa-apa Pak. Semuanya baik. Haleluya. Kan ada lagunya. Semua baik. Jangan saudara pikir, aku masih muda. Pasti bapak-bapakku itu. Siapa bilang? Semua. Ya, semua kita ini saudaraku sangat diharapkan Tuhan. Untuk kita menjadi mediator. Mediatornya Tuhan. Seperti Paulus. Seperti Petrus. Haleluya.
memberitakan dan membawa mereka ke jalan yang benar. Oh, saya jauh-jauh dulu. Suami lah inang ya. Jadi janganlah Pak, sibuk apapun kau Pak. Ya. Tapi mari kita di sini lebih sibuk. Karena tandanya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu ada tandanya. Namanya tanda bisa dilihat. Namanya buah, bahkan bisa dibagi. Tanda, hasil. Mana ukurannya? Kalau kita ini benar, kalau tidak nanti dibuang katanya, dibuang. Dibuang itu berarti sesuatu yang tidak berguna seperti tadi, uangnya dia. Tapi ya dibuang dia, kenapa? Hanya cacat. Cacat itu apa? Contohnya apa? Terlambat kebaktian, itu cacat itu. Coba kalau terlambat bayar air Pak, bayar listrik, diapain? Hah? Bisa, maaf ya, sorry ya, saya belum ada uang. Bisa nggak? Diapain? Nah itu, karena negara mempunyai tata kelola yang benar. Ya, the right man, the right place. Tempatkan semua pada tempatnya. Ya kalau terlambat, ya terpaksa diputus, didenda. Ada risikonya, ada konsekuensinya. Oke, ya, mari. Coba dibaca Pak. Ya supaya kita lihat. Dibuang katanya ya. Matius pasal 22 ayat 13. Jadi kalau kita harus dibuangnya, ngapain kita capek-capek kan? Mendinglah udah yuk, sekalian dibuang nanti. Biar aja lah dibuang. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Coba. Kenapa? Gara-gara tidak pakai pakaian pesta. Tidak pakai pakaian pesta ini. Ngapain kau masuk katanya? Diam aja dia. Sebenarnya langsung dia bilang lah, oh kalau begitu aku harus inilah perbaiki. Ya, sama seperti 5 darah yang bodoh. Memang mereka memperbaiki, tapi sudah terlambat. Ini waktunya kita memperbaiki. Amin. Kalau tadinya kita sebagai suami kasar sama istri, mulai hari ini kita lembut. Kalau tadinya kita sebagai istri, ya, baru satu dibilang suami, istri udah ngomong 100. Meripit-ipit, tahu meripit. Sekarang harus ada rem, self control. Mobil aja ada remnya. Kenapa? Jangan kita kalah dengan binatang si hapor. Tahu si hapor Pak? Kasihan dia lo. Si hapor tahu? Belalang. Belalang itu binatang itu. Dan kalau terbang dia tep. Di mana kepalanya? Ke bawah atau di atas? Belalang aja tahu menempatkan suami atau kepala di rumah tangga siapa? Suami di atas. Haleluya. Jangan pula karena dia lebih besar gaji kita, ya kan? Dia udah mulai jelek, ya udah lebih kumisnya rambut dari sini udah tumbuh pindah ke sini, udah nggak ada di sini, ya. Lalu suka kita, jangan, ya. Binatang aja dihargai kok, kepalanya selalu di atas. Apalagi kalau saudara lihat kanguru itu, tahu kanguru? Mau lihat temannya dia berdiri, ya kan? Binatang itu Pak. Kita ini manusia ciptaan Allah yang paling mulia. Suami itu adalah kepala. Jangan dimarah-marahin dia. Lihat istri yang banyak kali marah, banyak kali mulutnya. Lihat gereja itu. Ibu-ibu semua. Kupikir kebaktian kaum ibu.
Tanya, ini kebaktian kaum ibu? Enggak. Ini jemaat semua. Ih. Ayo Holanda buru-buru sudah. Kemana Bapak? Udah meninggal. 2 bulan lalu. Ada meninggal. Ih. Ini Bapak ini berpihak ini sama Bapak-Bapak. Enggak. Bulan depan kalau aku diundang di sini, Ubante juga Bapak-Bapak itu. Masa uang dibikin di kaos kaki? Uang dibikin di dompet lah. Lalu dia bilang, kenapa kau cakar-cakarin dompetku itu? Saudara tahu, kalau dicakar-cakari dompetmu Bapak, itulah tanda cinta sayangnya sama kau. Jangan stres kau. Orang yang tidak sampai, dia kau curiga sama aku itu. Dari bodoh sama bapakmu, sampai lagi ke bapaknya, ya ampun. Padahal itulah cara wanita mengungkapkan cintanya. Handphone kita dicakar-cakari juga. Lihat. Kok ada ini namanya si Susan? Padahal si Susan itu lupa dia. Anak adiknya. Curiga dia. Kok dia masih Susan ini Pak? Oh nalala ni Susan ini gabi pisah ranjang malam itu. Kan ngeri Pak ini. Cara setan untuk merusak tatanan kehidupan damai di tengah-tengah keluarga. Karena itu mari kita minta petunjuk kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Gembala kita. Amin. Karena beliau di sini sebagai petanggung jawab. Ya. Kalau tidak katanya dibuang nanti, ya. Dibuang ke dalam kegelapan. Nah, sekarang kita lihat membuktikan bahwa walau dia miskin, walau dia susah, menderita, tapi karena dia tekun menekuni firman penggembalaan, itulah firman pengajaran, menekuni tahbisan, itulah pertobatan. Jadi bapak-bapak, ya jangan lagi seperti yang di sana. Ya bapak-bapak katanya mata, nah, itu ibu-ibu mata. Nah itu, mari kita sekarang belajar jadi mata Raja Wali. Amin. Melihat kekurangan orang lalu kita tutup. Melihat kesalahan orang tapi kita doakan. Haleluya. Karena kita ini panggilannya seperti garam. Garam itu membawa rasa apa? Rasa nikmat. Rasa sorga. Tapi ingat, garam juga fungsinya apa? Mencegah kebusukan. Lihatlah ikan asin itu. Ya. Jadi kita ini menjadi pencegah dosa di tengah-tengah jemaat, bukan menambah dosa. Jangan ngomongi Pak Gembala, Ibu Gembala, jangan pantang itu. Jangan mengusik orang yang diurapi. Itu udah dikerjakan itu Pak, Galatia 6 ayat 6. Udah. Apa katanya itu Pak? Galatia 6 ayat 6. Kan itu ayat masih itu waktu di sini. Ya biar menyembah kita. Ya Pak. Galatia 6 ayat yang ke-6. Iya, Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Siapa di sini yang memberikan pengajaran firman? Bapak? Bapak Gembala, Ibu Rohani. Itu tanggung jawabnya. Tapi ada juga tanggung jawab yang menerima firman pengajaran. Haleluya. Seorang disebut dewasa. Dia siap untuk ikut apa? Bertanggung jawab. Ini udah kumisan, udah botak, tapi nggak mau bertanggung jawab. Bukan yang di sini maksud saya, di Medan. Maka gue ganti dia, karena dia kan apa? Agus, apa? Agak gundul sedikit gitu. Jadi ku bilang, namanya tadinya kan si Anggiat. Gantilah namamu, ku bilang. Kalau Anggiat itu nggak jelas. Itu kan mudah-mudahan. Ya Pung ya? Anggiat itu kan nggak jelas itu. Anggiat mak katanya, mudah-mudahan lah. Semoga. Masya Allah. Jadi ku gantilah namanya. Agus. Kenapa Pak nama aku si Agus kan? Ya udah jelas lah, kau juga kan ganteng itu.
Agus artinya agak gundul sedikit. Bagus kan? Oh iya. Supaya mulai hari ini kau berubah. Supaya ke hari ini kau lebih mantap. Ikut bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan di sini. Dan puji Tuhan, kami nggak pernah beli sayur. Makanya kalau ibu rohani sebelum itu, patroli dari pagi sampai sore Pak ke Bajang. Cari sayur yang paling murah. Mana ibu gembala ini? Cari sayur. Hanya sayur satu ikan ini aja. Setengah hari kau di situ, patroli aku bilang. Wah. Terus dibawa lah ikan 2 ekor kan. Cari ikan yang murah, Masya Allah. Padahal ini tanggung jawabnya apa? Ada tanggung jawab gembala. Memberikan apa? Memberikan apa? Firman pengajaran dalam firman ini nih. Tanggung jawab jemaat apa? Membagi apa? Segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Bang, kau marga apa bang? Hah? Pantas ganteng kau. Kayak opung ini. Apalagi sudah kau kasih sama opung ini. Karena ini kau anaknya atau hah? Opung. Apalagi opung. Generasi. Iya kan? Opungmu lagi. Gembalamu lagi. Apalagi kau udah kasih sama opung. Pernah kau beli kaos kakinya? Kaos kaki obat itu. Hah? Belum? Boleh ada alasan, bilang aja. Belum gitu aja, jujur. Alasan sekolah. Jajanku pun kurang. Nggak ada alasan itu. Kalau kau mau jajanmu ya kasih sama. Kalau betul firman ini sudah sampai. Jangan hanya mau tampil di sini. Main musik apa? Ya. Iya kan? Membagi segala. Kau pernah potong ayam inang di rumah? Itu. Kau pernah potong ayam? Pernah. Berapa kali? Sampai lupa karena banyaknya kan? Pernah nggak ayam itu sampai ke pastori, ke bapak gembala ini? Hah? Ya bawa lah. Kan katanya membagi segala sesuatu. Saya jujur saya bilang, jemaat kami tanggung jawab dia. Gak pernah beli beras. Itu tanggung jawab dia. Sesuai firman. Sayur. Jagel. Mie gomak. Pelapet. Macam-macam. Air kelapa habis khotbah. Sama jus pukat. Gimana Bung? Mau Bung? Biar sehat tubuh kita ini. Apalagi air kelapa itu. Apokat itu. Bagus itu. Haleluya. Kalau enggak dibuang nanti katanya. Jadi kita ikut serta di dalam membangun kerajaan Allah. Di tengah-tengah keluarga kita. Walaupun harus capek. Terakhir kita lihat. Memang terakhir ini menyenangkan. Tapi terakhir kata nggak sampai terakhir. Tapi mudah-mudahan ini terakhir ya. 2 raja-raja kita lihat. Orang yang menekuni firman pengajaran. Sekalipun sudah terancam nyawanya. Terancam keluarganya. Terancam. Ya. Bahaya. Tapi lihat. Tertolong dia. Kenapa? Dia menekuni firman pengajaran. Dan 3/4 dari hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Hanya 1/4 dia pakai untuk keluarganya. Itulah namanya Raja Hizkia. 2 Raja-Raja pasal 20. Ayo Pak. Kekuatan firman pengajaran ini luar biasa. Ya, ayo baca Pak. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 mulai. Hizkia sakit dan disembuhkan. Nah, jelaskan secara de facto, secara de jure, bahkan bukan saja itu. Dia, Tuhan sendiri sudah bilang, kau tidak akan
hidup lagi. Tuhan sendiri udah ponis, tapi ponis Tuhan berubah. Kenapa? Dia mau mengikuti jalur Tuhan. Apalah jalur Tuhan yang dia ikuti? Ayo baca, Pak. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Luar biasa. Siapa yang bilang? Tuhan. Tapi keputusan Tuhan bisa berubah. Kenapa? Karena dia menguntungkan Tuhan. Coba, apapun kata dokter, apapun mungkin yang akan terjadi dalam hidup kita, itu nggak jadi itu. Kalau kita on the track, di jalur pengajaran Tuhan. Itu nanti hanya sebagai pengalaman kesaksian itu, Pak. Sakaratul maut pun bisa dibatalkan. Kematian dibatalkan. Udah saya bilang, saya sudah diponis. Sudah 6 bulan saya tunggu-tunggu jam operasi saya. Tapi 1 bulan mau dioperasi, terjadi mujizat. Dokternya semua heran. Kok bisa? Makanya pasien saya sampai ke Amerika sekarang. Kenapa, Pak? Doa, aku bilang. Doa, ya doa juga, Pak. Tapi itu ikut firman pengajaran tabernakel. Karena di situ Allah bertata. Bukan firman pengajaran Kalbat, teologi, Martin Luther. Bukan. Apalagi hyper grace. Apalagi namanya Kristen progresif. Gak ada itu. Apalagi namanya Kristen sinkritisme. Apalagi namanya Kristen prosperity, wanipiro. Sama seperti aliran Judas. Maafin, pendeta, Pak, banyak itu sekarang. Kemana-mana dia. Karena gak ada penggembalaannya. Minta apa? Minta khotbah. Kalau saya di sini, opung yang minta khotbah. Benar atau tidak? Bukan saya yang minta khotbah. Saya bukan mencari uang. Uang yang cari saya. Prabowo bilang, udah Pak Otang, tolong jadi pembina Prabu Center Kota 8. Aduh, saya siapa lah Pak? Saya ini hanya guru sekolah minggu, saya ini hanya pendeta kecil di kampung. Enggak. Tolong Pak bantu, ini sudah mau kolab ini negara ini. Dia bilang. Dengan pajak yang naik. Pokok-pokok pikiran Bapak kami butuhkan. Tolonglah Pak. Saya pikir langsung seperti Yusuf. Seperti Daniel, apa ini waktunya Tuhan? Kamu bukan ekor tapi kepala. Dibuat SK saya. Jadi Dewan Pakar kawasan industri dan properti seluruh Indonesia, dalam dan luar negeri. Lalu saya apa? Rujukannya di atas siapa? Ada berapa menteri? Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Menteri Perumahan. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau yang gitu-gituan. Tuhan bilang, kondisikan tanah-tanah, pasos-pasos, supaya jangan di ruko sempit-sempit gerejaku, harus ada di kawasan industri Angkasa Pura, di kawasan industri Pelindo, di kawasan industri tambang-tambang. Situ harus ada rumah Tuhan. Kasih Tuhan sini. Oh iya, temuin Marwarar, karena kau dulu satu praksi dengan dia. Minta setiap perumahan ada pasos. Payung hukumnya mana? Undang-Undang Nomor 60 tahun 2006. Semua perumahan ada pasung dan ada pasos. Kenapa masjid bisa? Gereja nggak bisa. Kenapa? Baik. Mana? Equality before the law. Kesamaan hak di mata hukum. Habulu minallah, habulu minallah, sabulu minalam. Orang yang cinta Allah. Itu harus ada toleransi. Bahkan habulu minalam. Sampah harus dibikin di tempatnya supaya tidak banjir. Firman Tuhan apa? Kasihi sesamamu. Itu legal standingnya. Oh, ya Tuhan. Kalau begitu ya. Nanti ku minta doa khusus dari opungku si Manik. Kalau ini Tuhan mau. Ya sudah langsung. Kawasan Angkasa Pura itu penerbangan.
ya di wilayah kerja kita, Pelindo setiap pelabuhan. Harus ada di sana pengajaran, Pak. Makanya opung harus sehat. Bulan Agustus kita lantik, Pak, PPT. Hanya PPT, opung ini ketuanya untuk Jakarta. Ya, Jawa Barat, Banten, kita lantik. Nah, jadi banyak pekerjaan Tuhan yang mau kita kerjakan ke depan, amin. Biar kita sampai berkeringat-keringat, nggak apa-apa untuk Tuhan. Seperti orang Majus, korban apa? Bukan hanya korban tenaga, Pak, korban emas. Pernah nggak di sini kolektenya emas? Hah? Mulai minggu depan harus ada lah, entah giwang kayak 1, cincin, ya kan? Haleluya. Iyalah. Supaya digenapi firman. Tandanya kita mengasihi Tuhan lebih dari apa yang ada. Bu, jangan hanya di sini. Yesus, aku cinta padamu. Kalau berkolektif, mana uang paling kecil, itulah dia ambil. Ngeri nih Pak jemaat ini. Sangka-sangka diri dia nanti bisa ke surga. Makanya tanggung jawab kita harus membawa mereka menjadi permaisuri-permaisurinya Tuhan. Ini lihat ini, ya. Jadi Hizkia ini hampir mati loh. Coba ayat 2, Pak, baca. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini jalan. Dia beribadah. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah konflik, jangan cari dokter, jangan cari dukun. Jangan pulang kampung cari tulang, kasih makan tulang. Cari Pak Gembala. Haleluya. Kalau dia nggak mau tumpang tangan sama kau, ambil tangannya, tumpang tangannya aku Pak Gembala. Kalau enggak, habis aku. Lihatin, Hizkia ini walau dia seorang raja, dia itu punya mentor, dia punya gembala. Siapa namanya? Yesaya. Jadi kalau ada jemaat nggak tergembala, nanti itu jadi kambingnya itu. Dimakan serigala lah dia. Harus tergembala kita. Amin. Apa dibilang gembala? Siap! Aku nanti mau ke Sumatera, seminar KKR. Udah dari saya 10 juta Pak Gembala. Begitu. Jangan sampai berkeringat-keringat, nanti tambah botak lagi kan. Ya, udah Pak Gembala. Tiketnya saya yang nanggung. Haleluya! Itu. Nah, Hizkia ini, coba. Dia beribadah kepada Tuhan. Terus ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan. Nah, ini modal. Dia. Modal. Kenapa? Malaikat sakaratul maut, pencabut nyawa itu lari. Modalnya ini, aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Ini lihat, kita nuntut sama Tuhan. Berbulan aja nggak lancar. Kita nuntut mau diberkati Tuhan. Ibadah aja terlambat. Mana bisa? Tuhan itu Tuhan yang adil. Ya, Pak Gembala. Iya. Ntar lagi Pak Gembala ya. Sedikit lagi. Ya, jadi lihat. Tuhan kata, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu. Dengan apa? Setia. Ya, hidup di hadapan itu menekuni 3 macam ibadah. Nggak absen dia, nggak terlambat dia, ya. Terus? Dan dengan tulus hati. Tulus hati lagi, ya. Tulus hati. Terus? Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Terus? Kemudian menangislah Hizkia dengan Coba. sangat. Menangis. Budayakan menyembah menangis. Membuktikan, mengekspresikan kita tidak mampu dalam hidup. Mengekspresikan hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Kita pulang ke rumah dari kantor, kemurahan Tuhan. Kita pulang dari pekerjaan kita, ya, apalagi namanya, ya terminal-terminal ini. Ya, kadang-kadang ya, saya pernah gitu di Pulau Gadung. Tiba-tiba jalan bus itu Pak, belok kosong. Jalan dia, untuk cepat lari gini. Tabrakan lah ini. Jadi dia tidak direm. Opung. Ditabrak dia. 5 bus. Mau masuk ke Pulau Gadung. Mobil sahabat ditabrak ini. Bergeser lah semua ini.
Untunglah aku cepat. Kalau enggak, yang di belakangku itu. Apa dia bilang? Ini katanya. Ya keserempet dia Pak di situ. Coba kalau aku di situ. Jadi tapi aku. Gak ada aku sekarang di sini. Jadi kemurahan Tuhan, makanya lagu itu betul. Kemurahan-Mu, air mata mengalir. Haleluya. Ini, jangan saudara anggap, ya. Karena Tuhan bilang apa? Air mata itu dirubah Tuhan jadi permata. Kau rangkai air mataku. Jadi permata. Nggak ada sia-sia. Terus, baca Pak. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Coba. Rumah Tuhan. Tempat penggembalaan. Di mana? Di sana. Gembalanya siapa? Pak Yesaya bin Amos. Haleluya. Di sini gembalanya siapa? Iya. Tekuni. Makanya dibilang firman Tuhan, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Biarpun dibilang, dokter, kanker, stadium ini, itu hanya numpang lewat. Kok nggak ada amin? Itu corona nedok nyamat tahun sih. Tohohian. Iya. Siapa nyangka aku ini jadi penasihat Prabowo? Siapa nyangka aku dikasih ya rujukannya 7 menteri di atas? Gak mungkin. Ya, semua hanya kemurahan. Karena aku akan urusin tanah. Kupanggil wali kota, kupanggil gubernur, kupanggil pangdam. Rapat dulu kita, koordinasi dulu. Mana Pasos dan Pasum, Pak? Panggil semua perumahan. Panggil semua pimpinan-pimpinan kawasan. Angkasa Pura ke, Pelindo ke, apalagi hanya perusahaan-perusahaan ya BUMN, BUMD itu. Mana Pasosnya? Kita inventarisir. Untuk apa? Di sana kita akan membangun kerajaan. Udah cukup lah panas-panasan kita selama ini kayak gini. Ya. Ini udah jelas ruko, bukan gereja ini. Tapi nggak apa-apa lah, diizinkan. Berakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tebing, sakit-sakit dulu, nanti senang-senang kemudian. Ya, terus Pak dibaca. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku, dan oleh karena Daud hambaku. Lihat, Tuhan langsung membuat komitmen. Dia berjanji, aku bukan hanya kasih kau umur panjang. Usahamu, bisnismu, karirmu, sekolahmu, kuliahmu, aku tanggung jawab, kata Tuhan. Enggak luar biasa itu. Karena itu jangan ragu, jangan bimbang. Tekuni firman pengajaran dalam 3 macam ibadah pokok. Dan Tuhan akan menolong, menguatkan, dan memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.